سيد المعلم هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sampai mana? Cerita apa? Qala al-mu'allif rahimahullah. Cerita Al-Khalifah Harun ar-Rasyid bersama guru daripada anaknya. Bagaimana Harun ar-Rasyid menyuruh, Ar-Rasyid kan seorang khalifah, menyuruh anaknya untuk memuliakan, menghormati guru. Harun ar-Rasyid ini khalifah yang luar biasa, luas kekuasaannya. Kekuasaan pada zamannya itu sebulan perjalanan berkuda, utara, selatan, timur, barat, berkuda. Ije bulan katanya kuda aja paling gancang. Kalau sini ke Banjar pakai mobil paling laju hanya 7 jam dah sampai jebulan. Kuda itu laju pada mobil dah. Ije bulan katahi hanya sampai kekuasaan aja. Itu Baghdad, ije bulan kan ije bulan kan kanan kiri belakang. Jadi 4 persegi 1 bulan perjalanan. Saking besarnya kekuasaannya. Namun kita Indonesia dari Irian Jaya sampai ke Aceh, namun bermobil, dah sampai berbulan-bulan. Sud bahasa Indonesia. Itu Harun ar-Rasyid. Kere benua yang menguasai Sidin. Sampai Sidin berbicara kepada langit, ya samau amtiri haitsu syi'ti fasayatiki kharajuki. Wahai langit, hujanlah di mana engkau mau, hasilmu akan masuk ke kantongku. Dengan langit di mana aja engkau hendak hujan, pasti hasil buminya kembali kepadaku. Saking luasnya kekuasaan Sidin. Nah, ini seorang khalifah besar, raja agung luar biasa. Pernah diceritakan bahwasanya Al-Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim anaknya. Anaknya ini ada 2, ada Ma'mun, ada Amin. Dua-duanya menjadi khalifah besar setelahnya. Mengirim anaknya kepada Al-Imam Al-Asmu'i. Imam Asmu'i ini terkenal dengan ilmu nahunya. Agar beliau memberikan pelajaran ilmu dan adab kepadanya. Jadi beliau mengirim Amin atau Ma'mun atau dua-duanya kepada Imam Asmu'i. Minta dilajari ilmu, minta dilajari adab. Lalu pada suatu hari, Khalifah melihat beliau sedang berwudu. Khalifah melihat Imam Asmu'i berwudu. Dan pada waktu itu beliau sedang membasuh kakinya. Jadi Imam Asmu'i sedang membasuh kaki, berwudu. Sedangkan anak Khalifah menuangkan air ke atas kaki beliau. Nah, anak Khalifah mengubui batis gurunya. Maka marahlah Khalifah kepada Imam Asmu'i seraya berkata, aku mengirim anakku kepada engkau agar engkau dapat mengajarinya ilmu dan adab. Tetapi kenapa engkau tidak memerintahkan kepada anakku agar ia menuangkan air dengan menggunakan salah satu tangannya, sedangkan tangannya yang satunya membasuhkan kaki engkau. Ujar Imam Harun ar-Rasyid, ulun mengirim anak ulun kapian supaya dilajari bujur-bujur, jangan maalang-alang. Jangan sekadar membasuh batis, cuma satu tangan membasuhkan batis, satu tangan menyapuakan. Nah, ada tadi kan sekadar membasuh aja, sekadar menuangkannya. Ini sambil menggosokkan supaya lalang enak. Itu masuk kita yang banyak kurang adab ini ketika salat subuh. Nah, yang di belakangku sendiri langganan, bila ikut takbir mulai menggarepok lenge. Are benar
Bila sampai doa kunut, nah itu tambah hari indah kita ya. Kau jadi tendek-tendek macam doa kunut tanah, mahaur benar. Bukan kalangganan lah, udah paham dia. Nyari nyot ada jadi mulai menggaripok lengnya. Inilah, saya kurang adab, saudara batal sembahyang. Berdoa semilna aja itu perek-perek gerek itu batal sembahyang. Melukap lengnya begerek. Tiap kali bila hendak sembahyang, bila aku jadi imam, mang ingat kok. Bila aku takbir, ada menggaripok lengnya selikor. Karena berdoa ya hindai, repet lengnya mulai prok-prok nah. Nah, raya aja teh. Kabar ya bare ulo ya. Karena we jum ngeropok lengnya nyoh ko ye be jadi imam bila ko jadi takbir mulai babatal be ko nyoh ye be jadi imam. Dan termasuk membesarkan ilmu adalah membesarkan, maksud membesarkan menghormati kitab, tidak menimpahai kitab. Maka sepatutnya bagi penuntut ilmu itu bahwa jangan ia memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci, baudo. Baudo itu hatubang jida, baudo. Diceritakan daripada Syekh Al-Imam Syamsul A'immah, Syamsul A'immah, mataharinya para imam. Al-Hulwani, Imam Hulwani. Diceritakan daripada Syekh Al-Imam Syamsul A'immah, mana bacaannya no Muhammad nangku baca atau no mana? Nah, kada tahunya dibalik dah. Daripada Syekh Al-Imam Syamsul A'immah Al-Hulwani, beliau berkata, Aku telah memperoleh ilmu hanya dengan membesarkannya. Artinya sedin hal terbesar aku mendapatkan ilmu ini karena menghormati ilmu. Ida ji mimbit teh kila mimbit buku nah kata. Nah, imbing kata. Imbing kata. Bahkan ada sebagian ulama itu begini, membawa kitab di atas bahu. Termasuk dianggap kurang adab, mandak kitab sitakulok bila hendak belasu. Jadi payung. Lagi lambit kila buku lah. Tahu nak silanseh. Karena aku tidak pernah memegang sebuah kagat atau kitab. Kagat ini bahasa Persia. Karena aku tidak pernah memegang sebuah kitab kecuali dalam keadaan suci. Jadi masuk adab kepada ilmu. Setiap kali memegang kitab itu, setiap kali belajar kita berwudu. Jadi adab kepada guru, adab kepada kitab. Dan diceritakan pula sesungguhnya Al-Imam Syamsul A'immah As-Sarakhsi. Imam Sarakhsi pernah mengalami sakit perut. Karena sidin itu kapehetanai sambil membaca mutalaah. Dan keadaan beliau setiap malamnya itu suka mengulang-ulangi pelajarannya. Biar sambil haban, tetap sambil kapehetanai, tetap mengulang pelajaran. Nah itu haban jida, lempot haban. Bila anak belajar, karena haban. Maka beliau berwudu pada malam itu yang beliau sakit perut, nanti rancak mengetot kira-kira sebanyak 17 kali. Karena sidin koler memegang kitab tanpa berwudu, bila batal wudu lagi. Karena prinsip beliau tidak mau mengulangi pelajaran kecuali dalam keadaan suci. Ini bukan sekedar memegang kitab, mau ulang pelajaran, mau ulang hafalan jurumiyah. Al-kalamu wal lafzul mufidu bil wadi waqsamu salah satu ismun wa fi'lun harfun ismun wa fi'lun harfun jali ma'nan. Kepehetan itu ketot bodoh nenak mau ulang hafalan. Kenapa berlaku seperti ini? Buhan maka kata karena ilmu adalah laksana cahaya dan wudu pun juga cahaya. Maka bertambahlah cahaya ilmu bergabung dengan cahaya wudu. Jadi semakin berberkah. Dan termasuk membesarkan, menghormati kitab
Yang mesti dilakukan, ini kan kitab ta'lim muta'alim nih, ta'lim itu kan mengajarkan al-muta'alim para pelajar, memberitahu para pelajar tarikat ta'lumi, cara belajar yang betul supaya maksimal. Nah, ini dituruti. Termasuk menghormati kitab. Pertama, bahwa seseorang janganlah menghunjurkan kakinya mengarah kitab. Kitab bandak di hadapan, bonjor pai kan arah kitab luka pai. Nah, itu kurang hormat ya. Kedua, meletakkan kitab-kitab tafsir di atas segala kitab. Itu tafsir. Kalau Quran wajar sunjun tafsir. Tapi elai numpuk siliwa tafsir atau selang tafsir, fikih singambu, hadis singambu, tafsir mesti paling atas. Atau kita lemari, lemari. Jadi kitab tafsir tuh susunannya paling atas. Hanyar hadis. Itu buku komik singambu lah. Meletakkan kitab-kitab tafsir di atas segala kitab karena membesarkan, maksudnya karena hormat bagi kitab-kitab tafsir. Ketiga, janganlah meletakkan sesuatu di atas kitab. Tasbih yang nak nyun kitab, pulpen, ya elak. Kalau ida ingat, kalau apa? Ida ingat, tapi kalau ina haja, elak man. Tu rokok yang nak nyun kitab mana? Mentalaah kesa. Tambah kurang ajar benar. Janganlah ia meletakkan sesuatu di atas kitab. Guru kami Burhanuddin pernah menceritakan yang ia dengar daripada salah satu gurunya bahwa ada seorang faqih, ahli fikih, orang alim, pernah meletakkan mihbarah. Mihbarah artinya tempat tinta. Jadi ada seorang ulama meletakkan wadah tinta. Karena zaman dulu untuk menulis itu ada tinta, ada anunya, pulpen celupannya, nulis. Culup. Makanya orang dulu kalau ciri khas pelajar tuh banyak tinta di badannya karena percikan tinta. Kita kilauin tahu tohpang pulpen, pernah meletakkan tempat tinta di atas kitab. Maka kata guru kami Burhanuddin kepada Faqih dengan logat Parisiah, logat Parsi, Barniabi. Maksudnya kami tidak akan memperoleh ilmu yang mendapat daripada engkau. Oh, dada baguna ilmu ayum. Karena buhen ida hormat dengan kitab. Membarang mandak sesuatu di atas kitab. Salawar pamai numpuk sunjun kitab. Barniabi bahasa Persia. Barniabi, Kambiabi. Lalu guru kami Al-Qadhi Al-Ajal, batas titlam Al-Qadhi Al-Ajallu Fakhrul Islam yang dikenal dengan Qadhi Khan. Khan itu artinya raja bahasa Parsi kan. Khan, raja. Artinya raja segala qadhi. Khan. King Khan. Sahruk Khan. Sahruk teh raja, rup teh rupa, sahrukan wajah raja, tambah Khan lagi lah. Rupa, baca bahasa Parsinya ruh. Bisa jarup. Pancasila. Panca itu bahasa apa? Punjabi. 2 sungai. 4 sungai. Beliau berkomentar, kalau iya faqih yang tidak bermaksud. Jadi tergantung niatnya si faqih tadi, yang orang alim tadi mandaknya. Kalau ia tidak bermaksud meremehkan kitab dengan hal demikian, meletakkan tempat tinta di atas kitab, kalau kada ada niat apa-apa, kada sengaja, maka itu tidak mengapa. Tetapi yang lebih utamanya bahwa hal yang demikian itu dihindari. Walaupun tidak mengapa, hindari. Hormatilah kitab. Dan termasuk membesarkan kitab, hormat kepada kitab yang mesti dilakukan ialah pertama, memperbaiki tulisan kitab. Tulisan yang bagus. Itu kilau cakar manuk. Gitu. Tuh, Muhammad yang dia anak di situ, pulpennya.
Dengan sekira-kira setiap orang melihatnya ia mampu membacanya. Menyumpah cucu, oh kaiban arwah kaibandi itu kan menulis narai kata hampi tahun mana. Dia kau membaca, itu bagus tulisan. Kedua, jangan menulis terlalu kecil. Digitan yang punya tulisan sendiri, nah apa yolah, nah, jangan sampai terlalu kecil tulisannya. Ketiga, membiarkan. Artinya tidak membaca hasyiah. Hasyiah itu keterangan. Yang biasa ditulis di dalam kitab dengan tulisan yang kecil. Kecuali ketika perlu dengannya. Jadi kita belajar kitab ini ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Itu seperti I'anatul Talibin itu hasyiah. Hasyiah. Fathul Mu'in itu syarah. Qurratul Ain itu matan. Ini bagi aliyah. Atau Fathul Qarib. Fathul Qarib itu adalah syarah. Matan Gayah wa Takrib itu matannya. Al-Bajuri itu hasyiahnya. Jadi jangan dulu memahami hasyiah atau borang bari catatan-catatan pinggir kecuali paham dulu yang garis besarnya. Al-Imam Abu Hanifah pernah melihat seseorang menulis kitab. Ia sedang menulisnya dengan tulisan yang kecil. Kulik benar. Pakai mikroskop penyergitan pemalah. Maka kata Imam Abu Hanifah, jangan engkau menulis dengan tulisan yang kecil. Sebab apabila engkau masih hidup, maka engkau akan menyesal. Arif menyesal kebuat. Apa yulah tulisannya ini? Dan apabila engkau telah mati, maka engkau akan dicaci maki orang. Are arwah kai ku menulis ketua hampi. Dada amal jariah. Kau baca. Maksudnya adalah nanti engkau tua, lalu penglihatan engkau melemah. Maka engkau pasti menyesal dengan perbuatan engkau di waktu muda dengan menulis kitab dengan tulisan kecil. Dan apabila engkau sudah mati, maka semua orang akan mencaci maki engkau sebab perbuatan engkau itu juga. Nah, raya tulis saya gitu. Padahal pas biasa tulis saya cuma salah tulis. Dan pernah diceritakan daripada Syekh Al-Imam Muhammad Majduddin As-Sarahki atau Sarahkati. Rahimahullah ta'ala ia pernah berkata, tulisan-tulisan yang kami tulis kecil pasti kami menyesalinya. Dan kitab-kitab yang telah kami ringkas pasti kami juga menyesalnya. Terlalu ringkas, arep beji paham batuh, pas ujing ada paham. Sebab terkadang kami memerlukan perincian yang tidak disebutkan lagi dalam kitab-kitab yang kami ringkas. Kalau ringkas. Dan kitab-kitab yang tidak kami lakukan perbandingan dengan kitab-kitab atau cetakan-cetakan yang lain, pasti juga menyesal. Jadi bagi orang alim itu jangan satu kitab nukar cetakan anu, persiano supaya jelas perbandingannya. Sebab mungkin kitab yang kami perpegangi itu adalah kesalahan yang nampak setelah dilakukan perbandingan naskah yang lain, nuskah catatan naskah yang lain. Makanya bila orang mentahqiq kitab ada banyak perbandingannya. Dan sepatutnya sebuah kitab itu dibentuk persegi 4. Nah kayak kita ini kan segi 4. Karena itu adalah pilihan Imam Abu Hanifah. Ini kitab berencong segi telo kelakuan. Karena juga lebih mudah untuk dibawa ya, diletakkan dan dimutalaahi. Dan sepatutnya bahwa sebuah kitab itu jangan ada campuran warna merah. Jangan mendabit menulis warna bandang. Karena warna merah itu bikinan ahli falsafah. Ahli falsafah ini rata-rata orang tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Nabi. Menuhankan akal. Ahli filsafat. Bukan bikinan ulama salaf, ulama bahari. Dan di antara guru-guru kami ada yang tidak suka menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Sampai ada negara ketujuh warna habang. Milih narai kan. Dan termasuk membesarkan kitab ialah wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya Rabbana tarafna bi anna tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wasturna urati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina walali wal ikhwani Aujiratin ausuba wal muslim ajma'ina rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisa bin minna bil mustafa suli nuzabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi fil bari wa tanahi awe hotbah na to